Om Swastiastu. Perkenalkan, nama saya Imade Yuda Dupena Putra, nomor NIM 200306111 dari kelas BF203. Di sini saya akan menjelaskan tentang sorting, searching, dan heap and priority. Yang pertama, sorting. Sorting merupakan salah satu proses untuk menyusun kembali himpunan objek menggunakan aturan tertentu. Sorting disebut juga sebagai suatu algoritma untuk meletakkan kumpulan elemen data ke dalam urutan tertentu berdasarkan suatu atau beberapa kunci dalam tiap-tiap elemen. Pada dasarnya, ada dua macam urutan yang bisa digunakan dalam sebuah proses sorting, yaitu pertama ada urutan naik atau ascending, mengurutkan dari data yang mempunyai nilai paling kecil sampai paling besar. Yang kedua ada urutan turun, yaitu descending, mengurutkan dari data yang mempunyai nilai paling besar sampai paling kecil. Berikut merupakan metode-metode dalam sorting. Yang pertama ada selection sort. Selection sort merupakan sebuah teknik pengurutan data dengan cara mencari nilai tertinggi atau terendah dalam array, kemudian menempatkan nilai tersebut di tempat semestinya. Algoritma ini dapat mengurutkan data dari besar ke kecil, ascending, dan kecil ke besar atau descending. Algoritma ini tidak cocok untuk set data dengan jumlah besar. Baik, di sini saya akan menjelaskan contoh program dari selection sort. Yang pertama, masukkan header include IOStream. Selanjutnya, masukkan using namespace std, integer main. Pada line 5 sampai line 7, ini merupakan pendeklarasian variabel dan array yang akan digunakan dalam program ini. Selanjutnya, pada line 9 sampai line 12, ini merupakan proses input yang disiapkan dalam array yang akan dilakukan perulangan. Pada line 14 sampai line 17, ini merupakan proses pengurutan antara nilai 1 dengan nilai berikutnya. Pada line 19 ini, jika nilai 1 lebih kecil daripada nilai berikutnya, akan terjadi pengaturan ulang. Proses pengaturan ulang itu akan terjadi pada line 14 sampai dengan line 26. Setelah pengaturan ulang itu selesai, itu akan dicetak ulang pada line 29 sampai 31. Jika program ini dijalankan, akan menampilkan hasil seperti berikut. Selanjutnya ada bubble sort. Bubble sort merupakan algoritma pengurutan paling tua dengan metode penguraian paling sederhana. Pengurutan yang dilakukan dengan membandingkan masing-masing item dalam suatu list secara berpasangan, menukar item jika diperlukan, dan mengulangi sampai akhirnya list secara berurutan, sehingga tidak ada lagi item yang dapat ditukar. Selanjutnya ada insertion sort. Insertion sort adalah sebuah metode pengurutan data dengan menempatkan setiap elemen data pada posisi dengan cara melakukan perbandingan dengan data-data yang ada. Ide algoritma dari metode insertion sort ini dapat dianalogikan sama seperti mengurutkan kartu, di mana jika suatu kartu dipindahkan tempatkan menurut posisinya, maka kartu yang lain akan bergeser mundur atau maju sesuai dengan perpindahan kartu tersebut. Baik, di sini saya akan menjelaskan contoh program dari insertion sort. Yang pertama, masukkan header include IOStream. Lanjut, masukkan using namespace std dan integer main. Pada line 5 ini merupakan menyiapkan variabel untuk menampung inputan dari user. Setelah itu, tampilkan checkout, masukkan banyak angka. Setelah itu, pada line 9, ini merupakan masukkan perulangan untuk mengisi indeks dari setiap array. Setelah itu, pada line 14, ini merupakan proses sortir, yaitu perulangan dimulai dari array indeks ke-1 yang diimplementasikan ke dalam variabel i. Lanjut pada line 24, ini merupakan penampilan hasil dari setiap perulangan. Dan hasil akhir dari program ini akan ditampilkan pada line 28 sampai line 30. Lanjut, saya sekarang akan menjelaskan tentang searching. Searching atau pencarian data, sering juga disebut table lookup atau storage, adalah suatu proses untuk mengumpulkan sejumlah informasi dalam pengingatan komputer dan kemudian mencari kembali informasi yang diperlukan secara secepat mungkin. Berikut merupakan metode-metode dalam searching. Yang pertama ada sequential search. Pada sequential search, pencarian dilakukan dengan membandingkan angka yang akan dicari dengan data yang tersedia satu persatu sehingga dapat ditemukan data yang dicari. Selanjutnya ada binary search.
Syarat untuk menjalankan binary search adalah kumpulan data yang ada harus sudah terurut. Binary search adalah metode pencarian di mana data yang dicari dibandingkan dengan data yang ada di kumpulan yang telah dibagi dua. Selanjutnya saya akan jelaskan contoh program dari sequential search. Yang pertama, masukkan include stream std. Selanjutnya pada line 4 sampai line 15 ini merupakan fungsi logaritma sequential search, karena kita akan mereturn sebuah angka yang berasal dari indeks data yang dicari. Namun jika tidak ketemu, maka kita akan mereturn angka -1 yang menandakan angka tidak ditemukan. Lanjut pada line 19 sampai line 30, ini merupakan menyiapkan array target di mana user akan menyimpulkan size dan array tersebut. Lalu kita akan membuat variabel array dengan panjang size yang telah ditemukan. Kemudian user akan mengisi value dari setiap index array. Lanjut pada slide 32 sampai 33. Di sini user memberikan input data apa yang akan dicari. Pada line 35 di sini kita akan menjalankan fungsi sequential search dengan 3 parameter, yaitu array, size, dan key. Kita juga akan menampung return dari fungsi tersebut, kemudian variabel index. Pada line 36 sampai 43, sini kita akan mengecek variabel index. Jika hasilnya -1, maka data tidak ditemukan. Namun jika hasilnya selain -1, berarti data ditemukan. Baik, yang terakhir saya akan menjelaskan apa itu heap and priority. Heap and priority merupakan metode untuk mengurutkan suatu data berdasarkan prioritas. Data bisa saja sudah tersedia ataupun nantinya diinput oleh user. Lalu, data yang sudah diinput atau tersedia itu akan diurutkan secara max heap ataupun min heap, tergantung pada implementasinya. Penjelasan min heap dan max heap. Min heaps adalah yang digunakan untuk mengimplementasikan minimum priority queue. Min heaps juga adalah elemen yang paling kecil berada di root. Sedangkan max heap adalah heaps yang digunakan untuk mengimplementasikan maksimum priority queue. Max heap juga adalah elemen yang paling besar berada di root. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang contoh program heap and priority. Yang pertama, masukkan header include stream dengan tambahan include queue, karena kita akan mengimplementasikannya ke dalam bentuk antrian. Selanjutnya using namespace std. Line 8 ini berfungsi untuk mengumpulkan jumlah data, nantinya berapa banyak data yang akan diinputkan oleh user. Selanjutnya di line 14 ini berfungsi untuk menginputkan data yang diinput oleh user dari data kelas 1 sampai data yang diinginkan oleh user. Line 20 ini berfungsi untuk memasukkan data ke dalam priority queue. Lanjut line 27 sampai line 29, ini berfungsi jika priority queue tidak kosong, maka pengurutan data yang ditampilkan data yang teratas. Lalu data yang teratas tersebut akan dimasukkan ke dalam urutan, begitu juga seterusnya hingga data habis. Jika program dijalankan akan menghasilkan tampilan sebagai berikut.